Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Hikmah. Ya, sahabat Hikmah, kami di sini akan ngobrol santai dengan isu radikalisme. Jadi, apakah pendidikan agama Islam benar-benar dapat menjadi benteng radikalisme di era sekarang? Saya bersama 3 teman mahasiswa saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya Dalton Rivaldi. Saya aman. Mungkin kita mulai dari pandangan dari Mas Dolvan. Radikalisme itu kenapa banyak pemuda-pemuda yang tertarik dengan isu radikalisme di era sekarang ini? Terima kasih Mas Zaki. Akar masalahnya seringkali muncul dari rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan bimbingan dan dari pergaulan yang tertutup. Kami lihat banyak teman yang tiba-tiba menemukan materi di internet, lalu karena materinya terasa teknis dan pasti, mereka langsung menelan mentah-mentah. Penyederhanaan ajaran seperti ini dapat menyesatkan pemahaman dan menimbulkan sikap eksklusif. Mereka jadi merasa paling benar dan mulai menjauhi teman-teman yang tidak sepemahaman. Pengalamanku di SMA, ada satu teman yang mulai berubah karena sering gabung online grup tertentu. Dia mulai ngomongin topik ke teman-teman lain. Dulu pendidikan agama Islam kami itu sangat menekankan konsep toleransi. Beliau selalu mengingatkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, dan beliau juga dengan tegas mendorong kami untuk berdiskusi tentang toleransi serta sejarah Islam yang beragam. Itu menyelamatkan teman kami. Pendidikan agama Islam di kelas yang dulu mungkin terasa kaku dan terlalu teoritis, ternyata menyimpan nilai besar yang menjadi fondasi kuat sekaligus saya menuntut kami dari cara pandang yang hitam putih menuju pemahaman yang lebih bijak. Ya, benar sekali Mas Dolvan ya. Berarti PA ini dapat menjadi benteng yang kuat lah ya, dan untuk isu radikalisme. Untuk Mbak Mulan nih, gimana sih pandangan Mbak Mulan? Kan sudah sering ya dari SD kita dapat PAI, SMP juga dapat. Nah, menurut Mbak Mulan ini gimana? Kalau saya sih, saya juga setuju dengan pendapat Mas Dolvan. Karena dulu pendidikan agama Islam sekolah itu lebih menekankan aspek kognitif dan hafalan. Sementara aspek yang hati dan realitas sosial itu betul kita eksplorasi. Karena menurut saya pendidikan agama Islam itu perlu bergeser dari yang awalnya pemahamannya kognitif dan dogmatis berubah ke pembelajaran seperti pemahaman konsep agama melalui studi kasus, lalu ada proyek di luar kelas seperti mewawancarai tokoh lintas agama agar nantinya para siswa dan mahasiswa ini rasa empati dan toleransinya ini bisa memiliki ruang lingkup yang nyata. Gitu ya, menarik. Nah, kalau Mas Iqbal nih, kan sering ya di komunitas gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mas Iqbal nih, selain kita cuma belajar di sekolah, kita perlu nggak sih belajar di luar kelas, kayak misalnya kita mencari-cari di internet atau mencari sumber lain kan banyak kan ya. Oh, kalau itu saya setuju sih, itu perlu banget. Karena kalau dari pengalaman pribadi ya, kita itu ada di menciptakan ruang yang aman dan juga bisa jadi teladan yang nyata bagi orang-orang sekarang. Di lingkungan kampus terutama itu banyak mahasiswa itu yang idealis dan juga mereka tuh ambisinya besar sehingga mereka tuh ingin berbuat banyak. Nah, kelompok-kelompok yang paham itu keras itu mereka kadang sering memanfaatkan idealisme ini tuh dengan cara menawarkan pandangan yang tampaknya tegas dan sederhana. Nah, tugas kita itu adalah untuk menyediakan wadah positif di dalam komunitas. Contohnya, misal di komunitas kampus saya itu ada kita bikin namanya diskusi rutin yang biasa membahas isu sosial baik dari perspektif Islam toleran. Kemudian kami juga mengajak teman-teman itu untuk berjalan tentang apapun itu yang mereka temukan di internet atau isu-isu sosial yang ada di dalam masyarakat. Itu kami ajak mereka berdiskusi. Pokoknya jangan sampai ada temanku yang takut berpendapat karena mereka itu takut saja. Semua kita tuh berusaha untuk membuat teman-teman kita itu semuanya terbuka untuk pendapat masing-masing. Dia juga dari aspek keteladanannya para senior yang biasanya mereka juga toleran, menghargai junior itu sering kali lebih online dan juga lebih berkesan daripada kalau cuma dinasihatin lewat pesan semata.
dan juga keteladanan yang terbuka, ruang aman. Tiga hal itu yang paling penting untuk kita jaga supaya apa? Supaya PAI ini itu bisa menjadi model yang benar-benar melakukan di dalam kehidupan mahasiswa. Kalau menurut saya seperti itu. Bagus ya. Berarti pada intinya tuh kita tuh butuh kolaborasi ya, agar band kita tuh kuat dari isu-isu radikal. Betul, agar tidak ada orang yang salah pahamkan karena pemahaman di sekitar. Kan dari pemula kita butuh pikiran yang kritis. Nah, kalau dari Mas Lopan kan tadi kita butuh fondasi ajaran wasatiyah. Ya, Kalau dari Mas Iqbal kita tuh belajar dari lingkungan ya. dan juga lebih terbuka. Terima kasih. Mungkin ngobrol santainya cukup di sini ya. Terima kasih Mas Lopan, terima kasih juga Mbak Mulan. Ya, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.